Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dan Evandual dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-25. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Kami percaya sampai saat ini Engkau sedang merenda sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu angkat kami ketika kami jatuh, kuatkan kami ketika kami lemah, sembuhkan kami di saat kami sakit, dan Tuhan kuatkan dan teguhkan kami di saat kami tidak berdaya. Dan kami percaya kebenaran firman Tuhanlah yang dapat membuat kami kuat, kami sanggup, kami mampu untuk menghadapi tantangan hidup ini. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sabda firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini adalah terambil dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-25. Tapi nanti kita membaca ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Ayat yang lain akan kita baca pada waktu firman Allah diberitakan. Demikianlah sabda firman Tuhan. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia ialah semua sahabat dan saya, kita yang suka membaca, merenungkan, dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa ketika kita baca bagian kebenaran firman Tuhan ini, kita bertemu dengan 3 tokoh yang sangat menarik. Tokoh pertama adalah Tuhan Yesus, tokoh kedua adalah Petrus, dan tokoh ketiga adalah Yohanes. Ketiga orang ini memiliki hubungan yang spesial. Mereka begitu dekat, mereka begitu akrab, bahkan saling mengasihi di antara mereka. Tetapi pada waktu itu terjadi satu pertanyaan yang langsung dijawab oleh Tuhan Yesus dengan sebuah ketegasan. Tuhan Yesus berkata bahwa itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Seringkali dalam kehidupan kita menemukan bahwa banyak orang terlalu pintar untuk menilai orang lain. Tapi ia terlalu bodoh menilai dirinya sendiri. Sekali lagi, banyak orang terlalu pintar menilai orang lain. Tapi dia terlalu bodoh untuk menilai dirinya sendiri. Bacaan kita tadi adalah bacaan yang sangat menarik. Petrus ingin supaya Yesus memberikan jawaban yang mungkin menguatkan hatinya. Dia katakan di sini, "Ini bukan urusanmu." Dalam terjemahan asli Alkitab bisa dipakai kata, "Ini bukan masalahmu, ini bukan persoalanmu, atau ini tidak ada sangkut pautnya dengan engkau." Kadang-kadang kita terlalu peduli dengan persoalan-persoalan orang lain, tetapi kita lupa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Kita terlalu gampang untuk menilai orang. Misalnya, dia seorang koruptor, dia seorang penyembah berhala, atau mungkin, dia seorang pengguna narkoba, hamil di luar nikah, dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa orang tersebut sudah bertobat, sudah meninggalkan hidupnya, dan sekarang ini hidup bersama-sama dengan Yesus. Mengapa Petrus membicarakan Yohanes? Dan pembicaraan ini dibicarakan di belakang. Dan ini yang Tuhan Yesus tidak senang. Saya mencatat ada beberapa hal yang menyebabkan Petrus membicarakan Yohanes di belakang. Yang pertama, kebencian terhadap orang yang dibicarakan. Jadi ada satu kebencian, ada satu iri hati, atau ada niat untuk merendahkan orang lain. Ini yang dilakukan Petrus. Ya. Ada juga dia berusaha untuk menjilat atau mencari muka. Petrus juga bisa pada waktu itu dia ingin membalas dendam. Atau tidak ada pembicaraan lain selain membicarakan orang lain.
Salah satu ciri orang sanguinis adalah selalu membicarakan orang lain. Dan Petrus adalah seorang sanguinis. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat serius untuk kita. Siapa di antara kami yang lebih hebat? Tuhan inginkan supaya kita, bukan urusan kita untuk mengurusi hal yang demikian. Tapi mari kita berfokus pada firman Tuhan. Bukan urusanmu. Jangan terlalu kita mengurusi sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ikut Tuhan katakan apa? Tetapi engkau ikutlah aku. Apa arti kata ikutlah aku? Dalam terjemahan asli Alkitab menjelaskan tentang menyertai atau di belakang atau mengiring. Ikut aku artinya mengiring Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, menyertai Tuhan Yesus. Arti ikutlah aku memiliki pengertian meniru atau turut berbuat sesuatu. Jadi mengikut aku bukan hanya sekedar mengikut, tapi harus meniru, melakukan sesuatu. Atau menurut, atau menganut perintah, ajaran, paham, dan sebagainya. Tuhan katakan begini, itu bukan urusanmu, urusanmu adalah ikutlah aku. Dan hari ini kunci kita adalah urusan kita adalah ikut Tuhan. Seringkali kita melihat terjadi perdebatan teologi yang menganggap dirinya begitu pintar, begitu teologis, begitu rohani, tapi lupa. Yang Yesus ajarkan pada kita adalah mari ikutlah aku. Kata 9 ini adalah kata yang penting untuk kita. Sekali lagi, urusan kita adalah bukan membicarakan orang lain di belakang dia. Tetapi mari kita ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Saat ini COVID, Corona bisa membuat ekonomi begitu hancur. Bagaimana orang-orang percaya, orang-orang Kristen? Mari kita membuat tindakan-tindakan kasih, menolong orang-orang miskin di sekeliling kita. Mereka yang mungkin suami istri kena PHK dan lain sebagainya. Kalau mungkin kita berpikir, mari kita memberikan sesuatu, karena itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Lakukanlah sesuatu untuk orang miskin itu. Tuhan Yesus pernah berkata, ketika engkau melakukan sekecil apapun orang miskin ini, engkau sudah melakukannya untuk aku. Mari kita ikut Tuhan Yesus. Bukan untuk berdebat siapa yang paling pintar. Tapi kan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita ikut Tuhan Yesus dalam hal apa? Dalam hal beriman. Tantangan, pergumulan. Walaupun saat ini banyak sekali orang berpikir yang negatif tentang iman dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu janji firman Tuhan. Yang berikut, kita mengikut Tuhan Yesus dengan cara berpengharapan. Jadi iman, pengharapan, kasih adalah bukti yang harus kita lakukan. Kita harus berharap. Kita harus berpikir. Menunggu adalah memang suatu pekerjaan yang sangat membosankan. Tapi menunggu dengan suatu kepastian adalah suatu yang menyenangkan. Itulah yang harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Hentikan perdebatan. Hentikan. Jangan ada di antara kita yang mau berkata kita lebih hebat, kita lebih pintar, kita lebih teologi dari yang lain. Tuhan Yesus katakan itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah ikutlah aku. Sudahkah kita yang menilai orang lain kita sudah melakukan lebih baik dari orang itu? Atau mungkin orang itu sudah melakukan dan kita hanya merupakan seorang penonton? Ingat, pesan Tuhan untuk kita hari ini adalah ikutlah aku. Kesimpulan bagi kita hari ini adalah Tuhan Yesus, dia membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Tuhan Yesus tetap mengasihi siapapun juga. Mungkin dia seorang pelayan dengan latar belakang seorang pelacur, seorang pengguna narkoba, seorang yang hidup begitu jahat. Tapi kalau hari ini dia sudah bertobat dan dia sudah menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan, apakah ada alasan bagi kita untuk mau menghakimi orang tersebut? Tuhan Yesus katakan itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah ikutlah aku. Yang kedua, berfokuslah pada bernilainya seseorang, bukan pada kekurangan orang tersebut. Saudara, bayangkan kalau Tuhan itu menilai kita berdasarkan perbuatan kita. Saya percaya kita semua pasti sudah hancur, sudah mati, sudah binasa. Tetapi karena Tuhan melihat kita adalah biji mata Allah, dalam tubuh kita ada rumah Tuhan, baik Tuhan yang begitu terpelihara baik. Itulah yang dia pertahankan. Dia inginkan kita kembali pada Tuhan. Ingat, kekuatan kita pada tangan Allah yang kuat. Keangkuhan kita
adalah awal kehancuran. Jangan sampai dengan tutur kata perbuatan kita membuat kehancuran, membuat iman orang-orang tidak begitu kuat lagi. Tapi hari ini saya mau katakan, Tuhan Yesus berkata, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah ikutlah aku. Mari kita ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghargai pemerintah. Tuhan Yesus membayar pajak. Tuhan Yesus taat dengan hukum kasih yang ada. Tuhan Yesus melakukan semuanya itu. Tuhan Yesus tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus mengampuni dan mengasihi orang berdosa. Oleh sebab itu, mari kita ingat pesan Tuhan ini. Itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah ikutlah aku. Kiranya Tuhan memberkati.